Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Ibu Bapak semuanya pada hari ini? Baik. Luar biasa. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah minggu, walaupun melalui via Zoom, tapi kita bersyukur kita boleh bertatap muka kembali. Sebelum kita bersama-sama menaikkan pujian kita, memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, yang menjadi nats pembuka untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 21, ayatnya yang keempat, berbunyi demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita menyanyikan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita mau menyembah Dia, karena Dia adalah terbesar dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu yang luar biasa, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini yang boleh kami lalui Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul Tuhan, walaupun melalui via Zoom ini, kami boleh bersama-sama menaikkan setiap pujian kami boleh bersama-sama berdoa, secara khusus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga kami boleh akhiri, sehingga setiap kami Tuhan boleh merasakan hadirat dan kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus buat setiap kami yang boleh hadir, biarlah Roh Kudus terus menyertai setiap hati dan pikiran kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, segala pikiran kami hanya boleh terfokus hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan, ibadah kami ini hanya dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk berdiri. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing setiap kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama kembali menaikkan satu pujian. Kita menyanyikan Yesus Juru Selamatku. Kita percaya bahwa setiap kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, bahwa kekuatan hanya di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kita mau tetap setia, terus berharap hanya kepada Dia saja. Dalam Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ini kami mau berikan kesempatan untuk
keluarga Bapak Anton dan Ibu Yuli untuk bersaksi. Dipersilahkan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih udah dikasih kesempatan ya untuk menyaksikan cintanya Tuhan pada keluarga kami. Selama berkeluarga, saya berumah tangga, pasti melewati jalan yang nggak terus mulus gitu, nggak terus lurus. Pasti adalah setiap rumah tangga, pasti ada persoalan tersendiri yang kita hadapi. Puji Tuhan, selama saya berumah tangga sama suami saya diizinkan melalui satu proses di mana rumah tangga saya dihantam badai gitu. Mungkin secara manusia saya udah nggak sanggup buat terusin rumah tangga sama suami saya, tapi Tuhan punya rencana lain buat rumah tangga saya. Setiap kali saya menghadapi masalah rumah tangga, Tuhan kasih satu wadah di mana saya bukan curhatnya bukan sama teman, bukan sama suami orang, tetapi Tuhan kasih satu orang untuk membimbing rohani saya. Dan puji Tuhan, keputusan yang saya ambil bukan karena keinginan saya, mungkin secara manusia keinginan saya udah gitu, saya ingin bebas dari semua permasalahan rumah tangga yang saya hadapi, tetapi Tuhan punya rencana lain buat rumah tangga saya. Puji Tuhan, sampai hari ini saya bisa bertahan sama suami saya, bukan karena saya bisa merubah hati dan pikiran suami saya, tetapi semua itu Tuhan yang ubahkan hatinya dia, sehingga pikiran dia sekarang lebih dewasa. Satu lagi, waktu pandemi kemarin, usaha suami saya berubah drastis. Penghasilan otomatis berubah gitu. Tapi Tuhan menolong saya, Tuhan menyertai keluarga saya, Tuhan kasih kerjaan sama saya sama suami saya sama-sama banting setir sehingga kehidupan keluarga saya terus berjalan gitu. Kan makan nggak bisa berhenti, sehari pun nggak bisa, tapi penghasilan itu berubah drastis buat rumah tangga saya. Tapi penyertaan Tuhan dalam keluarga saya sampai saat ini, puji Tuhan, saya rasakan begitu besar kasih Tuhan terhadap saya. Dan tahun kemarin juga, tahun-tahun kemarin mungkin sudah 2 tahun ya, ada satu komunitas, saya ikutin satu komunitas yang Tuhan siapkan, bukan karena kebetulan, tapi saya percaya semuanya karena rencana Tuhan. Satu komunitas CGW, di mana komunitas ini membantu rohani saya untuk terus bertumbuh. Sampai saat ini, saya percaya lewat komunitas ini, rohani saya semakin didewasakan. Saat ini pun saya bicara di sini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya hebat, saya kuat. Bicara di sini itu perlu satu keberanian, perlu satu kekuatan, tapi Tuhan yang menolong saya supaya saya bisa berbagi berkat dengan yang lainnya. Satu komunitas ini Tuhan siapkan buat saya sehingga apapun yang saya hadapi, Tuhan menyertai saya. Saya di komunitas ini saya diajarkan, bukan diajarkan ya, jadi saya mendapat pelajaran di mana istri itu adalah penolong bagi suami dan anak-anak. Intinya istri harus bisa menjadi penolong bagi keluarga ya, di mana setiap persoalan hidup
permasalahan hidup yang sedang saya hadapi itu bukan larinya sama orang-orang tertentu, tetapi saya diajarkan di sini itu untuk menyikapi setiap masalah itu larinya sama Tuhan. Saya juga mengkloning ya, mengkloning apa yang Semu bicarakan. Saya cuma punya 2 tangan. Saya tidak bisa menutup mulut orang banyak untuk berbicara negatif tentang saya dan keluarga. Tetapi saya punya 2 tangan untuk menutup kedua telinga saya. Jadi apapun yang mereka bicarakan di luar tentang keluarga saya, suami saya cuma bisa menutup telinga saya dan terus berjalan. Jadi apa yang saya mau belum tentu yang Tuhan mau. Saya hari ini pun maunya saya tuh suami saya yang bicara di sini. Tetapi mungkin hatinya belum tergerak, tapi saya percaya Tuhan yang akan menggerakkannya. Mungkin bulan depan, tahun depan, saya nggak tahu. Tapi saya percaya sampai hari ini Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Suami saya berubah total, itu karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan pada keluarga saya. Itu semua yang saya bisa bagikan, mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Saya juga mengajak di sini ya pada ibu-ibu yang merasa dirinya ibu-ibu, yuk kita sama-sama belajar lewat komunitas CGW yang sudah Tuhan siapkan supaya rohani kita terus bertumbuh, supaya kita sebagai istri bisa menolong keluarga. Kita tidak bisa menuntut pasangan kita untuk berubah, tetapi kita mulai dari diri kita yang berubah. Tunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu lewat kita untuk menolong keluarga kita. Hari ini saya bicara di sini pun karena Tuhan yang berikan kekuatan sama saya. Tuhan yang menolong saya juga nggak tahu harus ngomong apa gitu hari ini. Tetapi hikmat yang dari Tuhan mungkin mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesaksiannya oleh keluarga Bapak Anton dan Ibu Yuli. Semoga kesaksian ini juga boleh memberkati setiap kita sekalian yang boleh mendengarkannya pada saat ini. Baik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gideon Setiabudi. Dipersilahkan. Mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum sama-sama kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di tahun yang baru, hari ketiga, kami masuki dengan satu pujian, ucapan syukur, karena kami tahu semua itu hanya kemurahan Tuhan, semua itu hanya anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga hari ketiga di tahun yang baru ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, di tengah situasi yang masih belum pasti ini, kami masih boleh tetap beribadah, sekalipun lewat Zoom. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk mendengar apa yang Kau mau untuk kami lakukan di tahun yang baru ini. Hati seperti apa, pikiran seperti apa yang harus kami tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, yang boleh disaksikan oleh dunia bahwa kami berbeda Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang tahu tujuan, yang tahu arah kemana kami harus melangkah di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama, ini boleh menjadi satu kekuatan yang membuka pikiran kami, memperbaharui paradigma kami Tuhan, untuk kami boleh melihat bahwa pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan, karya Tuhan masih tetap ada, dan Tuhan tetap
berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sucikan kuduskan setiap kami, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kita yang siap boleh sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Ini adalah hari ketiga di mana kita boleh ada di tahun yang baru. Ya, tema hari ini adalah pengharapan melampaui batas kekuatan. Suara saya jelas ya? Jelas? Oke. Jelas. Ya. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu, Saudara sekalian, bolehkah saya bertanya, harapan apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan atau yang ingin Bapak Ibu minta supaya di tahun yang baru ini Bapak Ibu mendapatkan sesuatu? Apa harapan Bapak Ibu di tahun yang baru ini? Adakah 1-2 orang yang boleh memberikan masukan? Harapannya apa di tahun yang baru ini? Keinginannya apa di tahun yang baru ini? Apakah pekerjaannya baik, bahkan naik jabatan, atau usahanya boleh berjalan kembali dan lancar, atau yang sekolah atau kuliah boleh berhasil menyelesaikan studi dengan baik, atau yang masih single atau jomblo cari jodoh boleh mendapatkan pasangan di tahun yang baru ini, atau apapun. Boleh nggak? 1 atau 2 orang menyampaikan harapannya, harapan yang ingin dia dapatkan di tahun yang baru ini. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan yang mau, silakan bicara, unmute. Ada? Tidak ada semua? Semua tidak punya harapan? Hidupnya mengalir saja? Yang penting sehat, bisa bekerja terus, lancar, Waduh. dan selalu ada kekuatan dari Tuhan dan bimbingan selalu. Amin. Siapa tuh tadi yang bicara ya? Oh, Ko Indra ya, puji Tuhan. Bisa hadir ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, harapan, boleh kan kita memiliki harapan? Ya. Pada waktu hari pertama saya menyaksikan satu tayangan TV di mana ada 2 narasumber diminta tanggapannya. Bagaimana kondisi tahun 2021 ini? Apakah lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020? Saya tangkap dari pembicaraan 2 narasumber ini, bukan orang biasa, dia pengamat, dia mengatakan bahwa kedua-duanya mengatakan tahun 2021 tidak lebih baik dari tahun 2020. Bahkan dia memperkirakan tahun 2021 lebih sulit dari tahun sebelumnya. Salah satu ya alasan dia mengatakan pandemi COVID ini belum berakhir. Ya. Dan dia katakan setiap tahun di negara kita
ada 2,5 juta, kira-kira 2,5 juta membutuhkan lahan pekerjaan. Itu yang baru. Sedangkan tahun kemarin yang di PHK banyak. Jadi Bapak Ibu bisa renungkan ya, yang di PHK ada, yang butuh pekerjaan yang baru ada. Tetapi mereka tidak mendapatkan. Akibatnya yang menganggur semakin berlipat. Lalu dia mengatakan, ditanya oleh hostnya, jadi apa yang Bapak harapkan di tahun 2021? Dia mengatakan harapan dia di tahun 2021 adalah, pertama, vaksin dapat segera terrealisasi, artinya semua warga masyarakat Indonesia bisa divaksin. Ya. Satu itu. Yang kedua harapan dia adalah di tahun 2021 ini jangan ada lagi PHK. Sehingga tidak menambah orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan nakutin ya. Saya bukan nakutin, waduh kondisinya begini nih ya. Wah, kita lebih parah nih. Nah, tapi kita mau melihat saat ini dari bagian firman Tuhan, apa sih yang firman Tuhan mengajarkan pada kita? Apakah masih ada pengharapan buat kita? Kalau ada pengharapan bagaimana? Dan bagaimana saya bisa memperoleh pengharapan itu? Dan sikap saya harusnya seperti apa kalau saya punya pengharapan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kan sama-sama pelajari firman Tuhan ini. Nah, saya ingin memulainya dengan kisah yang diceritakan oleh Max Lucado. Ya, yang kisah oleh Max Lucado yang mengatakan, dia menceritakan tentang di dalam satu tempat, yaitu yayasan panti asuhan, ya. Di situ banyak sekali anak-anak yatim piatu. Dan di antaranya ada seorang anak yang bernama Kerinet. Ya, Kerinet. Seorang perempuan. Anak perempuan, dia adalah termasuk di antara sekian banyak anak yang diasuh oleh panti asuhan ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, satu hari ada satu keluarga yang datang ke panti asuhan itu dan berniat untuk mengadopsi Kerinet ini menjadi anaknya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu jadi Kerinet, mendengar ada keluarga yang ingin mengadopsi Bapak Ibu menjadi anggota keluarga yang utuh, ya, punya papa, punya mama, ya, ada keluarga. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya percaya setiap kita pasti senang, setiap kita pasti gembira, ya. Demikian juga dengan Kerinet. Sebentar, Chris, cara pindah ini gimana? Sorry, saya belum tahu cara pindahin ini, bentar ya. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kerinet begitu senangnya sampai dia merubah pola hidupnya. Sekalipun dia masih ada di panti asuhan, karena keluarga ini, khususnya ayah baru ini berkata, nanti saya akan jemput. Saya masih ada pekerjaan, ada tugas yang harus saya selesaikan. Setelah selesai saya akan kembali dan saya akan menjemput kamu untuk tinggal bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya walaupun Kerinet masih ada di panti asuhan, dia masih tinggal di panti asuhan, ya, dan dia belum diambil, belum dijemput oleh orang tua barunya, tetapi dia mengalami satu perubahan hidup. Perubahan hidup seperti apa? Dia merasa bahwa dia saat itu sedang ada di keluarga yang baru. Dan dia merasa mengalami satu perubahan hidup, yaitu
keceriaannya muncul, ya, kegembiraannya muncul, sehingga dia sukacita, hari-hari dia lalui dengan penuh sukacita, penuh gembira, karena dia memikirkan bahwa saya ada keluarga baru, saya akan dijemput, saya pasti dijemput. Ini menjadi satu keyakinan daripada Carrie Nate. Dan itu dilihat oleh semua anak-anak yang ada di panti asuhan itu. Mereka terkagum-kagum, mereka begitu melihatnya tercengang karena perubahan. Mengapa kok Carrie Nate begitu? Kan dia belum dijemput. Orang tuanya belum datang mengambil dia. Tapi Carrie Nate berkata, saya yakin papa saya yang baru, orang tua saya yang baru pasti menjemput saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hubungannya dengan firman Tuhan pagi hari ini? Ya, firman Tuhan dengan jelas ya di sini di ayat ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa untuk mendapatkan pengharapan, untuk supaya saudara dan saya hidup penuh dengan pengharapan, maka mau tidak mau saudara dan saya harus dilahir baru. Apa itu lahir baru? Ya, kita bisa tahu, kita pernah dengar cerita seorang tokoh ya di dalam Alkitab dikatakan seorang tokoh agama yang datang kepada Yesus diam-diam, dia bertanya bagaimana supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal, ya, karena dia melihat Yesus ini satu pribadi yang berbeda dari guru-guru agama yang lainnya. Ini adalah satu pribadi yang luar biasa di mana ada kuasa Allah di dalamnya. Dan bukan hanya ada kuasa tapi penuh dengan kuasa. Ya, perkataannya begitu luar biasa. Siapakah dia? Bapak Ibu pasti bisa menebak. Dia adalah Nikodemus. Dan Yesus memberikan jawabannya sederhana. Bahwa Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali, lahir baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, bagi saudara dan saya saat ini, sudahkah kita dilahirkan baru? Artinya, sudahkah kita membuka hati kita seluas-luasnya dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tinggal dan menguasai, memimpin seluruh kehidupan kita? Inilah yang dikatakan kita mengalami lahir baru ketika kita membuka hati kita, membiarkan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Karena di sini dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali itu oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 juga berkata demikian. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di situ, Bapak Ibu kan menemukan. Di situ dikatakan janganlah kita hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan di ayat 14 itu dikatakan bahwa kalau kita percaya bahwa Yesus yang sudah mati itu bangkit, ya, maka kita juga percaya bahwa orang yang meninggal dalam Yesus juga akan dibangkitkan. Jadi di sini dengan jelas Bapak Ibu kita bisa menangkap bahwa lahir baru ketika kita membuka hati kita, hidup kita kepada Tuhan, di situ kita mengalami satu kehidupan yang penuh dengan harapan. Sekalipun dalam situasi kondisi seperti tadi pengamat mengatakan tahun 2021 itu tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, bahkan mungkin lebih kurang baik. Namun karena kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru dan punya pengharapan, maka kita tidak akan terpengaruh dengan perkataan itu yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita kehilangan kemampuan
kehilangan kekuatan untuk kita bisa melihat bahwa di depan kita ada harapan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Karena itu Rasul Paulus katakan jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka kehilangan harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah memang tujuan daripada iblis membuat kita ragu. Ya, seorang teolog berkata, salah satu tujuan setan atau iblis yaitu mengalahkan saudara dan saya di dalam hati dan menunda harapan kita. Artinya, iblis bekerja membuat saudara dan saya ada di dalam keraguan. Kalau saudara dan saya ragu, maka kita kehilangan harapan atau harapan itu tertunda. Sedangkan Amsal 13 ayat 12 berkata, kalau harapan itu tertunda, maka itu akan mendatangkan sakit hati. Kita akan sakit hati karena kita menunda harapan. Dan kita melihat orang yang mendapatkan harapan, orang yang hidup di dalam harapan berbeda. Mengapa saya tidak mendapatkan itu? Mengapa saya tidak mengalami itu? Jawabannya adalah karena saudara dan saya menunda. Saudara dan saya terkecoh oleh iblis. Saudara dan saya mendengar rayuan, perkataan dari si iblis. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah buka hati. Supaya kita mengalami lahir baru, kehidupan yang baru. Rasul Paulus juga katakan, yang lama telah berlalu, yang baru muncul, yang baru ada di depan kita. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah hidup di dalam penuh harapan, maka apa yang akan kita jalani berikutnya, yaitu kita akan memperoleh di sini firman Tuhan mengatakan di ayat keempat, ayat kelima, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dengan kekuatan Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam harapan baru, maka di situ kita boleh melihat ada warisan yang akan kita peroleh. Bapak Ibu saudara sekalian, berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian bukan karena kita pantas menerimanya. Ya, bukan karena kita layak menerimanya. Tapi itu karena kasih anugerah Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Yang Kristus nyatakan. Sehingga kita boleh mendapatkan warisan tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 5 di situ mengatakan bahwa Allah memberikan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa warisan ini, berkat ini adalah pasti kita akan terima. Bukan sekedar omongan belaka, bukan tong kosong, bukan sesuatu yang pemanis. Tapi ini adalah satu kebenaran, satu hal yang pasti kita terima. Yaitu tandanya tadi di sini 2 Korintus 5 ayat 5 mengatakan bahwa ada roh Allah yang diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita. Itulah jaminan bahwa yang Tuhan janjikan kepada kita, itu akan kita terima. Bahkan saudara juga bisa lihat di dalam Efesus pasal 1, ayat 1 sampai 14. Sama juga berbicara demikian, itu meyakinkan kita sekalian bahwa yang Tuhan janjikan itu adalah benar. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat yang terpecah. Ya.
terpencar. Mereka mengalami begitu banyak persoalan, begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah, begitu banyak pencobaan di dalam perjalanan hidup mereka. Namun melalui firman Tuhan ini, Rasul Petrus mengingatkan kita kepada warisan. Ingat, ada warisan, ada harapan. Sehingga kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh patah semangat menghadapi tahun yang baru ini yang dalam tanda petik misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan warisan ini, berkat ini. Baik yang kita akan terima saat ini maupun berkat yang jauh lebih besar. Yaitu yang tersimpan di surga. Kalau kita mengumpulkan berkat di dunia ini, kita bisa kehilangan berkat itu. Mungkin dicuri, dirampok. Tetapi firman Tuhan janjikan, ada berkat yang kita kumpulkan, kita simpan, dan itu semua tersimpan di surga. Berkat yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa rusak. Dan itu selama-lamanya. Bukankah ini bisa membuat kita harusnya membuka pikiran kita? Saya tidak takut menghadapi tahun yang baru. Karena ada warisan yang Tuhan sudah sediakan. Dan itu pasti saya terima. Pasti saya akan mendapatkannya. Bukan suatu hal yang kosong. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu ingat satu tayangan TV dulu, pernah ada satu tayangan di mana seseorang ditantang untuk melakukan sesuatu melewati mungkin rintangan yang cukup berat. Kalau mereka bisa melewatinya, maka mereka akan mendapatkan sejumlah uang. Ya, Bapak Ibu tahu tayangan itu? Apa judulnya? The Fear Factor. Ya, orang ditantang melakukan melakukan pekerjaan yang cukup berat, mungkin juga menjijikkan, menakutkan. Ya, tapi mereka ditantang dan mereka memaksakan dirinya untuk melakukannya. Itu kenapa? Karena mereka tertuju kepada hadiah, sejumlah uang yang ditawarkan. Dan kalau kita bisa melewatinya, maka kita akan mendapatkan uang itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya membayangkan kita ini seperti saat ini. Seperti ada di dalam the fear factor. Kita melewati kehidupan begitu banyak rintangan, kita harus melakukan hal yang tidak kita sukai, yang mungkin ini, saya nggak mau, saya nggak bisa melakukan ini, gengsi dong. Saya tadinya ada di atas, maka kenapa saya harus melakukan hal yang begini? Satu pekerjaan yang hina, yang kurang pantas. Kita mungkin ditantang seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kita diingatkan, bukan hadiah uang yang akan kita terima. Kalau kita bisa melewati problema kehidupan ini, melewati setiap persoalan kehidupan ini, kita akan mendapatkan warisan. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kisah menarik, ya, ada satu kisah menarik. Kisah ini adalah tentang seorang musisi bernama Dorsey. Dia adalah musisi kulit hitam. Dia cukup terkenal, ya. Di mana-mana, dia dilulukan, dipuji begitu luar biasa. Dan gereja-gereja mengundang dia untuk bisa mengisi di dalam ibadah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, namun di tahun 1932, ya, tahun 1932, Dorsey mengalami masa sulit. Bagi Dorsey ini adalah masa terberat di dalam kehidupannya yang membuat dia depresi, stres dan depresi. Karya musiknya tidak diterima, ya. Banyak orang menolak karya musiknya, mengatakan terlalu duniawi. Dan yang lebih berat lagi, dia diusir ketika dia mau datang ke gereja, mau tampil, diusir oleh gereja. Bapak Ibu membuat dia kehilangan semuanya. Dan dia depresi. Namun dia mengatakan, Bapak Ibu, depresi sebenarnya bukan karena karya musiknya ditolak, bukan karena dia diusir oleh gereja. Di mana yang biasanya dia tampil, tapi saat ini gereja menolak kehadirannya. Bukan itu yang membuat depresi. Tapi yang membuat dia depresi adalah saat ketika dia mendengar telegram. Telegram yang mengatakan bahwa istrinya yang sedang hamil mendadak meninggal. Tidak diketahui penyebabnya. Secara mendadak meninggal. Inilah yang membuat keyakinannya goncang. Yang tadinya dia hidup bergantung kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia mendengar ini, goyah. Benarkah Tuhan masih mengasihi saya? Benarkah Tuhan masih memimpin kehidupan saya? Bapak Ibu, di tengah goyah ini, saya pikir iblis senang. Karena tujuan dia kan membuat goyah, supaya kita kehilangan harapan. Sehingga kita kehilangan warisan. Dan iblis senang melihat Dorsey dalam kondisi goyah, meragukan keyakinannya, meragukan Allahnya, meragukan Tuhannya. Yang sebelumnya begitu dia agungkan, dia puji, dia muliakan. Bapak Ibu, di tengah saat-saat yang berat ini, dia kembali menulis satu lagu. Kira-kira tulisan lagu ini berbunyi demikian. Tuhan yang mulia, pegang tanganku. Pimpin aku. Biarkan aku berdiri. Saya lelah. Saya lemah, Tuhan. Inilah bagian dari tulisan karya lagu yang dia tulis. Saudara bisa menemukannya di dalam judul lagunya, Peace in the Valley. Bapak Ibu, di dalam tulisan inilah dia mengalami kebangkitan dalam hidupnya. Dia boleh pulih. Dia boleh diingatkan kembali. Ada harapan baru. Ada warisan yang Tuhan sediakan. Bahwa Tuhan yang dia agungkan itu, Tuhan yang tetap setia. Janjinya ya dan amin. Dan dia teringat kepada Mazmur pasal 9 ayat 10. Kita bisa buka ya. Mazmur 9 ayat 10. Mazmur pasal 9 ayat 10 yang berbunyi demikian. Dialah yang ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dorsey di tengah tekanan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan, menemukan, yang mengembalikan keyakinannya bahwa benar Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan di saat dia dalam kondisi yang menyesakan. Di dalam kondisi yang saat itu tertekan sekali. Dan dia menemukan rupanya Tuhan yang dia ragukan adalah Tuhan yang sebenarnya. Ada dan selalu siap
menolong dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan Rasul Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, di saat dia mengalami begitu banyak hal, di situ dia katakan, jika aku lemah, aku kuat. Ya, dia katakan jika aku lemah di dalam kondisi tekanan, dia harus dipenjara, mungkin dia mengalami siksaan. Di saat kelemahan itu dia katakan aku kuat. Kenapa? Karena Tuhan perlindunganku, Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kondisi yang belum tentu baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin tahun ini lebih tidak baik lagi. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan tempat perlindunganku. Ada harapan yang baru. Ada warisan yang Tuhan sediakan bagi kita. Warisan bukan berbicara tentang hal yang di dunia, tapi warisan berbicara juga tentang yang kekal nanti. Setelah kita melewati kehidupan di dunia ini. Ketika kita kembali dipanggil Tuhan, kita tahu tempat kita di mana. Kita punya warisan yang sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mencapai ini semua? Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Imanmu. Jadi kuncinya adalah iman. Apakah kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16, Bapak Ibu bisa melihat itu mengatakan tentang Abraham. Karena iman Abraham. Abraham nggak tahu tempatnya di mana. Tapi Tuhan bilang, keluar dari kotamu. Aku akan membawa kamu ke tempat tanah yang penuh dengan susu madu. Abraham nggak tahu tempat itu di mana. Tapi dia tetap melangkah. Dia percaya bahwa tempat itu ada. Tempat itu benar-benar sudah disediakan oleh Tuhan. Dan dia mengalaminya. Ya, banyak hal kita bisa melihat dari kisah perjalanan Abraham. Ya, di mana dia dikatakan bahwa kamu akan mempunyai anak. Lihat pasir di pantai. Lihat bintang di langit. Tapi usianya hampir 100. Anaknya belum ada. Tapi dia mempercayakan. Dia pegang bahwa perkataan Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan itu mengalami. Dan kita adalah bagian daripada janji itu. Yang seperti bintang di langit. Yang seperti pasir di pantai. Betapa. Bapak Ibu, kuncinya iman. Kita harus memiliki iman. Seperti Abraham. Sekalipun kita belum mengalami bahwa ada celah, ada pintu terbuka. Tapi kita mau seperti Abraham, berjalan layaknya seperti seorang yang sudah menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Kita mau seperti Karinet yang sekalipun belum dijemput, tapi kita tahu bahwa kita punya warisan. Bahwa Tuhan sudah menyediakan jaminan hidup yang kekal. Jaminan keselamatan yang tidak bisa hangus, yang tidak bisa rusak. Yang tidak bisa dimakan ngengat. Karena itu semua jaminan itu tersimpan di surga. Bapak Ibu, saudara sekalian. Pertanyaan perlu kita renungkan untuk melangkah di tahun yang baru ini. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita
sudah mengalami pertumbuhan? Atau iman kita masih seperti yang dulu? Mungkin itulah yang membuat kita tidak bisa melihat bahwa ada harapan baru, bahwa ada warisan yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian. Sehingga kita terbelenggu dengan persoalan-permasalahan yang terjadi di hadapan kita. Kita merasa hidup ini seperti patah semangat. Sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada jalan keluar. Padahal Tuhan menjanjikan ada harapan baru. Selalu ada jalan keluar. Iman, pengharapan, tidak bisa dipisahkan. Saudara memiliki iman, maka ada pengharapan baru yang muncul. Harapan baru ini membawa kepada kita untuk bisa melihat ada warisan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana dengan saudara sekalian sekali lagi? Bagaimana dengan iman kita? Sudahkah iman kita mengalami pertumbuhan? Sudahkah kita membuka hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan tinggal, mengambil alih, memimpin kehidupan kita? Sehingga kita boleh menapak tahun yang baru ini, tahun yang masih misteri ini, tahun yang penuh dengan tanda tanya, tahun yang mungkin kita banyak mendengar hal yang tidak enak, tapi kita percaya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tahun di mana saya tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan saya. Sebab janjinya, penyertaannya, ya dan amin. Dia tidak akan membiarkan saya meminta-minta. Karena saya adalah anak-anaknya. Karena kita anak-anaknya, kita berhak mendapat warisan itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita sekalian tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Adakah kita percaya bahwa tahun yang baru ini, tahun 2021, hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan harapan? Apakah saudara dan saya yakin bahwa warisan yang Tuhan janjikan itu, saya akan memperolehnya, saya akan mendapatkannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan minta untuk kita sampai ke tahap itu, miliki iman seperti Abraham. Miliki perilaku, paradigma seperti Kerini, yang sekalipun belum dijemput, dia yakin ayahnya akan jemput, dan dia hidup seolah-olah sebagai seorang anak yang sudah dijemput dan memiliki orang tua yang baru. Harusnya kita memiliki kehidupan seperti itu. Harusnya kita memiliki kehidupan seperti Abraham, yang melangkah seperti orang yang yakin untuk sudah mendapatkan tanah yang dijanjikan itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi mengingatkan pada setiap kita, untuk kita introspeksi diri kita di tahun yang baru ini, sebelum kita melangkah lagi di hari-hari ke depan. Dan kita tidak mau tahun 2021 kehidupan saya sama seperti tahun sebelumnya. Nah itu,
Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah iman seperti Abraham. Agar kita boleh melangkah dengan yakin di tahun yang baru ini. Bapa di dalam surga, ampuni kami Tuhan. Kalau ketika memasuki tahun yang baru ini, kami merasa bahwa tahun ini sama seperti tahun 2020. Tahun yang tidak ada harapan yang baik. Tahun yang penuh dengan persoalan. Tahun penuh dengan masalah Tuhan. Tahun yang sulit untuk bisa dilalui. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan. Jikalau kami punya iman seperti Abraham. Dan kami dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Maka kami akan melihat tahun 2021 adalah tahun di mana hidup kami penuh dengan harapan. Bahkan kami boleh melihat ada warisan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dan kami akan memperolehnya. Sebab itu tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman seperti Abraham. Berikan kami kekuatan, berikan kami pertumbuhan iman Tuhan di dalam pengenalan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu di dalam segala pergumulan hidup mereka masing-masing Tuhan. Di tahun yang baru ini mereka boleh melihat ada jalan keluar bagi mereka dan mereka boleh melihat ada harapan baru di depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mohonkan semua ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Bisa ditayangkan. Ya, malam puji dan doa 6 Januari diadakan melalui Zoom. Ya, pukul 6 sore. Ya. Dan di sini juga ibadah umum tanggal 10 kita masih tetap memakai Zoom, belum onsite. Ya, sekali lagi Bapak Ibu mengingat ya himbauan dari pemerintah karena situasi kondisi ya saat ini juga untuk mencegah penyebaran virus lagi karena libur panjang yang kita tahu akibat dari libur panjang biasanya menyebabkan semakin meningkatnya yang terinfeksi COVID-19. Nah, itu kita masih tetap ibadah umum dengan via Zoom online. Ibadah worship kit juga tetap melalui YouTube ya, worship. Jadi Bapak Ibu yang punya anak diharapkan untuk membimbing anak-anaknya untuk bisa mengikuti ibadah worship kit. Berikutnya tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu untuk persembahan, Bapak Ibu bisa scan langsung barcode ini. Jadi memudahkan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan sekalipun dari rumah ya. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah kita boleh belajar memberi dengan sukacita ya, karena itulah yang berkenan
bagi Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi warta, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian. Ya. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami sekalipun melalui virtual atau Zoom. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati, baik ketinggian, lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Pikiran kami, paradigma kami boleh diperbaharui, bahwa tahun 2021 mungkin bagi orang yang tidak memiliki iman, yang tidak percaya padamu, adalah tahun yang kelam Tuhan, tahun yang sulit. Tetapi kami, anak-anak Tuhan, boleh berkata, tahun ini adalah hidup yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjanjikan dan janjimu, ya dan amin. Sehingga membuat kami boleh melangkah layaknya seperti Abraham, melangkah dengan keyakinan bahwa Abraham melangkah dan menuju tanah yang dijanjikan. Dan kami juga melangkah dengan harapan baru bahwa kami akan menerima warisan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau menilik mereka satu persatu Tuhan. Mari Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, menyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Baik kepada Semu Grace, Ibu Cynthia, Ibu Mesin, dan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang mereka alami. Tetapi yang kami tahu, Tuhan ada, Tuhan mengenal mereka, Tuhan mengetahui sakit yang mereka alami. Sebab itu kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, jamah Tuhan satu persatu, sehingga mereka mengalami kekuatan yang baru. Ada kesembuhan, ada pemulihan, mereka boleh alami. Bahkan ada pujian, ada ucapan syukur, ada sukacita yang terus keluar dari hati mereka Tuhan, yang terwujud nyata melalui tindak laku kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa buat setiap jemaat yang mengalami pergumulan, baik ekonomi atau apapun juga Tuhan. Mari Engkau tolong mereka untuk mereka juga melihat ada jalan keluar buat mereka. Tahun ini adalah tahun yang penuh kemenangan bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.
Sidang jemaatnya dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit dan naik ke surga, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, mengingatkan kita, menuntun langkah kita, bahwa kita sedang berjalan di dalam jalan yang penuh harapan dan ada warisan menanti kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh.